Perkenalkan, nama saya Syahbania Dilamurti dengan NIM 60200123028. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok yang berjudul Register Komputer. Yang pertama, ada definisi dari register komputer. Register komputer adalah bagian penting dari unit CPU atau prosesor. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari register komputer. Register komputer merupakan bagian penting dari unit pemrosesan sentral atau CPU dalam sistem komputer. Register komputer merupakan memori kecil yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses atau instruksi program yang sedang dieksekusi oleh CPU. Register ini memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi karena mereka terletak di dalam CPU dan dapat terhubung langsung ke sirkuit logika internal CPU. Selanjutnya ada pentingnya register dalam proses komputasi. Yang pertama, akses data cepat. Kedua, eksekusi instruksi efisien. Ketiga, operasi aritmatika dan logika. Keempat, pengendalian program. Kelima, efisiensi multitasking. Keenam, pengurangan beban memori. Di slide selanjutnya ada beberapa peran register dalam sistem komputer. Yang pertama, mengelola instruksi program. Register seperti program kontor atau PC menentukan instruksi mana yang akan dieksekusi berikutnya. Kemudian ada memfasilitasi aliran data. Register bertindak sebagai jalur cepat untuk memindahkan data antara CPU, memori utama, dan perangkat input atau output. Selanjutnya ada mengoptimalkan operasi CPU. Register dapat membantu CPU mengoptimalkan operasi menjadi lebih efisien dengan menyediakan akses instan ke data penting selama pemrosesan instruksi. Selanjutnya ada mendukung sinkronisasi sistem. Register dapat mengontrol dan membantu untuk menjaga sinkronisasi antara unit pemrosesan, memori, dan perangkat lainnya selama operasi sistem. Selanjutnya ada diagram yang dimana menunjukkan hubungan arsitektur komputer dan register. Di gambar ini, ALU atau bagian CPU ini berfungsi untuk melakukan pemrosesan aritmatika. Selanjutnya ada register CPU. Register CPU digunakan untuk menyimpan data sementara selama instruksi berjalan. Kemudian ada register instruksi. Register instruksi digunakan untuk menyimpan data instruksi yang sedang dilakukan. Kemudian ada kontrol sistem CPU. Kontrol sistem CPU ini berfungsi untuk mengatur aliran data, instruksi, dan sinyal ke kontrol CPU. Selanjutnya ada bus dalam. Bus dalam ini digunakan fungsinya untuk komunikasi internal yang menghubungkan komponen dan CPU. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. NIM 60200123049. Saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam register. Macam-macam register itu ada 4. Flag register, general register, general purpose register, pointer register, segment register. Baik, general purpose register merupakan register yang memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 16 bit yang kemudian dibagi lagi menjadi register low dan register high yang masing-masing bagiannya memiliki kapasitas penyimpanan 8 bit. Dalam general purpose register terdapat 4 bagian register lagi yang memiliki tugas berbeda, yaitu register AX yang merupakan register aritmatik karena register ini selalu dipakai dalam operasi pertambahan, perkurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk register low pada register AX adalah AL, sedangkan register high adalah AH. Register AH sering digunakan sebagai tempat menaruh nilai
Poin kedua yaitu register BX, base atau base register. Maaf, untuk yang register AX itu akumulator register. Kembali lagi ke register BX, merupakan salah satu dari dua register base addressing mode, di mana register ini dapat mengambil langsung dari memori. Register high dan low dari register BX adalah BL dan BH. Register CX yaitu atau counter register yang merupakan suatu counter untuk meletakkan jumlah lompatan pada loop yang akan dilakukan. Register high dan low register CX adalah CL dan CH. Selanjutnya ada register DX atau data register. Register DX memiliki 3 tugas, yaitu membantu register AX dalam proses perkalian dan pembagian, terutama untuk perkalian dan pembagian 16 bit. DX merupakan register offset dari DS. DX bertugas menunjukkan nomor port pada operasi port. Register high dan low dari register DX adalah DL dan DH. Selanjutnya ada pointer register, menampung dan melindungi komponen internal. Pointer register merupakan register yang berfungsi sebagai memori penyimpanan offset dari suatu relative address. Pointer register mampu menunjukkan alamat dari sebuah data dan lokasi dari memori, dan digunakan saat ada perpindahan data dan ke memori. Operasi stack byte, push atau pop, dan alamat dari sebuah instruksi pada mikroprosesor. Terdapat 4 jenis pada pointer register, yaitu register IP atau instruction pointer yang menunjukkan alamat instruksi atau baris perintah dalam progres. Register SP atau stack pointer yang menunjukkan byte terakhir pada operasi stack. Register BP atau base pointer yang memiliki fungsi yang lebih kurang sama dengan register BX, yaitu membaca dan menulis data secara langsung atau ke memori. Index register dan index register merupakan register yang berfungsi untuk melakukan operasi atau membaca dan menulis string. Terdapat 2 register dalam index register, yaitu source, lokasi sumber, index, dan destination, tujuan indeks. Itu saja bagian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrid Adelia dengan NIM 60200123041. Yang pertama, segmen register. Nah, segmen register merupakan segmen register membentuk alamat memori untuk data. Pada operasi real mode, suatu segmen register akan berbeda dengan segmen register pada operasi protected mode. Yang termasuk ke dalam segmen register antara lain, yang pertama yaitu kode segmen, yaitu untuk menunjukkan alamat instruksi berikutnya. Yang kedua, data segmen, itu untuk menunjukkan alamat data pada transfer register. Yang ketiga, extra segmen, yaitu register tambahan untuk operasi string. Lalu stack segmen, yaitu dengan SP untuk menunjukkan stack dan memanggil suatu prosedur atau call dan mengarah ke program utama atau set. Lalu yang terakhir yaitu FS dan GS register, yaitu register tambahan untuk segmen memori yang benar. Lalu adapun sini flag register, yaitu berfungsi untuk menunjukkan status atau keadaan sesaat dari mikroprosesor. Bit-bit pada flag akan mengalami perubahan tergantung proses yang baru saja berlangsung. Adapun kode bit yaitu seperti ditampilkan seperti C, yaitu carry dengan nilai 1. Dengan nilai 1 berarti ada carry out, dan 0 berarti tidak ada carry out. Lalu ada P, yaitu parity dengan nilai 1 berarti paritas genap, 0 berarti paritas ganjil. E yaitu auxiliary carry dengan nilai 1 berarti ada carry, dan 0 berarti tidak ada carry. Lalu Z yaitu 0
Jika nilainya itu 1, berarti hasilnya 0. Jika 0 nilainya 0, berarti hasilnya bukan 0. Lalu sign, S for sign dengan nilai 1. Jika nilainya 1 berarti hasilnya negatif, jika nilainya 0 berarti hasilnya positif. Lalu ada T yaitu trap, bila di set 1 dimungkinkan melakukan debugging. I yaitu interrupt dengan nilai 1 berarti pin INTR enable dan 0 berarti pin INTR disable. Lalu adapun D yaitu direction dengan nilai 1 berarti cacahan turun dan 0 berarti cacahan naik. Lalu adapun IOPL atau input output privilege level untuk protected mode. Lalu NT yaitu nested test sebagai tanda indikasi dari penggabungan dengan operasi lain. Lalu ada RF atau resume sebagai tanda untuk debugging. VF yaitu virtual mode sebagai tanda untuk operasi virtual pada protected mode. Lalu adapun yang terakhir AC yaitu alignment check sebagai tanda untuk data word dialamati ke memori. Lalu adapun kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu register adalah salah satu komponen penting dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara atau untuk mengatur aliran data. Beberapa jenis register yang sering digunakan dalam sistem komputer adalah program counter atau PC, instruction register atau IR, akumulator register, stack pointer atau SP, index register, memory buffer register, memory address register, input output, dan status register. Masing-masing jenis register memiliki fungsi dan peran yang berbeda dalam sistem komputer seperti menyimpan alamat memori instruksi, menyimpan instruksi yang sedang diproses, dan perangkat keras eksternal. Dengan demikian, penggunaan register yang tepat dan efektif dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam sistem komputer secara keseluruhan. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami untuk menjelaskan materi mengenai register dalam komputer.